hati yang penuh syukur, amin. Amin. Mari setiap kita bersyukur, kita mau satukan hati, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebahagiaan yang masih Kau berikan kepada kami semua Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, dan untuk segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa mengucap syukur Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena hanya dekat Engkau saja Tuhan kami mendapat kenangan Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan kami mendapatkan perlindungan, mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah
apapun keadaan kita pada saat ini, yang lagi senang, siapa yang senang angkat tangannya? Yang lagi susah, ada yang susah? Ada ya yang susah ya, ada yang susah hati, lagi ada pergumulan, ada yang sakit, yang sehat, apapun keadaan kita pada saat ini, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. Ya, God is good all the time, and all the time Tuhan itu baik setiap waktu, apapun keadaan kita ya. Puji Tuhan. Tahun ini 2024 GBS Calvary dicanangkan bahwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudaraku. Ya. Tapi seringkali orang percaya mengalami kekalahan. Kenapa, saudaraku? Karena lupa kerjasama dengan Tuhan, lupa bermitra dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam bahasa Sanskertanya hoyong karepna dewe. Itu bahasa Sanskertanya. Pengen maunya sendiri, ya. Gua mau ke sini. Padahal Tuhan bilang ke sana, kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Gua mau ke sini. Nggak ada kerjasama, nggak ada mitra sama Tuhan. Ya, oleh sebab itu pada hari ini saya mau beri judul firman Tuhan, bermitra dengan Tuhan. Sama-sama katakan bermitra dengan Tuhan. Ya, partner with God ya. Nah, setelah waktu Yesus naik ke surga, ada hal yang menarik, saudara. Ya, kita baca di dalam Markus 16:20. Markus 16:20. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja sampai di situ. Dan Tuhan turut bekerja. Kemudian dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bahwa Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya Tuhan mau bermitra pada waktu itu dengan orang-orang percaya. Demikian pula Tuhan mau bermitra dengan kita, saudara. Ya. Nah, kita baca lagi ayat emas kita pada hari ini dalam Roma 8:28. Roma 8:28. Ada di slide. Next slide. Di slide aja. Yuk, sama-sama baca. Ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak rencana Allah. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Melalui ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kita, mau bermitra dengan kita atas segala sesuatu. Ya. Nah, kalau bermitra ini adalah salah satu bentuk kerjasama. Apabila ada dua pihak yang mau bekerja sama, bermitra satu dengan yang lain, membuat satu perusahaan. Taruhlah misalnya mau bikin perusahaan distributor, misalnya mau bikin toko, atau yang lebih modern lagi cafe shop, atau bikin perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Itu pasti mereka menginginkan kemitraan ini menghasilkan keuntungan. Kalau enggak buat apa, ya? Dan kebanyakan saat ini nggak mungkin kita bekerja sendiri. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya seperti perumahan. Mereka, dia mah sendiri. Ya betul, dia punya perusahaan sendiri, tapi dia bermitra dengan bank. Karena ada pembiayaan-pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan untuk perumahan itu bisa berjalan. Ya, saya kenal kebetulan dengan beberapa pengusaha properti. Dia bilang, Pak Nathan harus berhati-hati. Kenapa? Kalau misalnya rugi, ya itu aset kita diambil, ya bukan itu aja, dia harus bayar utang yang selama ini udah dikucurkan oleh bank, ya. Jadi harus berhati-hati. Enggak selamanya mitra itu akan berhasil, ya. Makanya kalau kita pilih mitra usaha, tentunya sama yang orang yang lebih kuat. Wah, ini kompeten nggak nih sama dia? Walaupun dengan berbagai riset yang kita sudah lakukan, tapi seringkali gagal, ya. Tetapi, ya, Tuhan ingin bermitra dengan kita, ya. Tetapi yang luar biasanya gini, saudara. Tuhan akan memberikan keuntungan, keberhasilan. Itu yang Tuhan jamin buat kita. Karena Tuhan katakan dalam Roma, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita bermitra dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada yang rugi,
ya, tidak ada yang jahat, tidak ada yang negatif. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang bilang sama sebelahnya, mitra sama Tuhan. Ya, nah, saudaraku, kita lihat beberapa kisah di Alkitab, ya, yang ditulis dalam sejarah, ya. Yang pertama, kisah yang pertama, saudara bisa catat itu ayatnya, nanti baca di rumah. Tentang yang pertama tentang 5 roti dan 2 ikan, ya. Di Alkitab diceritakan bahwa sekali waktu ketika Yesus selesai berkhotbah di atas bukit, ya, Tuhan Yesus melihat nih, kelihatannya wajah-wajahnya lapar, gitu ya. Udah beres khotbah, wah kayaknya lapar. Nah, saudara udah mulai lapar belum? Belum ya. Tapi kalau yang lapar ntar kita ada sesi kedua tentang sosialisasi cancer, ada konsumsi, ya. Tenang ya, hari ini ada konsumsi, ya. Nah, Tuhan Yesus juga melihat gitu. Aduh, kalau lapar kan biasa orang suka mukanya muram, ya, mukanya cemberut. Coba lihat sebelahnya, cemberut ya? Wah, kalau cemberut, lapar ya kamu. Ya, Tuhan Yesus juga melihat itu. Dan Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian, wah, pada waktu itu gimana mau kasih makan? Ya, Tuhan Yesus bercerita sama murid-muridnya, aduh, ini jemaat nih ya, yang datang 5.000 orang laki-laki dan belum yang lain, kurang lebih 7.000, 8.000 orang. Ini harus kita kasih makan. Gimana ya caranya? Tuhan seperti bersandiwara, tetapi dia ingin menunjukkan ada kuasa yang besar, ya. Dan kemudian di situ ada seorang anak kecil bawa berapa roti? 5 roti dan 2 ikan, ya. Itu nggak ada artinya untuk ngasih makan 5.000 orang lebih, ya. Tetapi ketika anak kecil ini mau bermitra dengan Tuhan, yang sedikit itu menjadi berbanyak dan berlimpah-limpah. Dan orang pada waktu itu bisa makan sampai kenyang, dan sisanya 12 bakul. Luar biasa nggak, saudara? Jadi ketika kita bermitra dengan Tuhan, ya, 5 roti dan 2 ikan ini bermultiplikasi menjadi 5.000 plus 12 keranjang. Itu artinya ada kelimpahan, ya. Ketika saudara mungkin saat ini hanya punya sedikit uang, punya sedikit makanan, punya sedikit keahlian, bermitra sama Tuhan yang sedikit ini percaya akan menjadi banyak, bahkan berlimpahan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara bermitra dengan Tuhan, yang sedikit itu jangan saudara jadi jadi malu. Yang sedikit itu jangan sampai jadi saya mau gak punya apa-apa. Enggak. Tetapi ketika kita bermitra sama Tuhan, yang sedikit itu akan menjadi banyak, bahkan berlimpah-limpah. Itu adalah janji Tuhan, ya. Kisah yang kedua dalam Keluaran 14, nanti saudara baca di rumah, tentang laut Teberau yang terbelah dua, ya. Di Alkitab diceritakan pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Wah, ada satu kebebasan. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan mereka disusul oleh tentara Mesir, ya, akan dibunuh, ya, karena itu perintah pada waktu itu. Dan kemudian mereka lari. Pada waktu lari, di satu titik mereka melihat satu jalan yang tertutup. Bukan tertutup karena nggak ada jalan, tetapi di depan tuh ada laut yang sangat besar. Maju kena, mundur kena, ya. Kalau maju mati, nyemplung ke laut di atas tebing, ya. Kalau mundur pasti dibunuh oleh tentara Mesir, ya. Kemudian Musa juga pada waktu itu nggak punya apa-apa. Dia bukan ahli perang, dia bukan superhero, ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat cerita-cerita superhero, wah, ditiup aja mati semua musuhnya, ya. Enggak, pada waktu itu bukan seperti itu. Tuhan sekali lagi ingin menunjukkan ketika bermitra sama Tuhan ada mujizat terjadi. Musa cuma punya tongkat itu juga bukan tongkat sakti kayak Sun Gokong gitu, ya. Saudara pernah lihat film Sun Gokong? Tiba-tiba jadi besar, tiba-tiba jadi bisa sulap dan sebagainya. Enggak, tongkat itu tongkat biasa, dari kayu biasa. Dan ketika Musa pada waktu itu bermitra dengan Tuhan, ya, Tuhan bilang gini, ulurkan tongkatmu ke laut, ya, ke atas laut. Apa yang terjadi, saudara? Laut Teberau, ya, terbelah dua. Dan akhirnya Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Dan saya ahli teologi mengatakan kan itu susah, ya, kalau kita turun ke laut, ya, di situ pasti ada
yang udah tua, itu orang-orang Israel ya. Jadi sepertinya dibuat lurus sama Tuhan jalan itu, seperti ada jembatan. Kalau kan kita susah turun ke laut kan. Nah itu juga ada satu pembahasan yang luar biasa ya. Ahli-ahli teologi pasti membahasnya. Itu nggak cuma turun. Jadi Tuhan membelah laut, kemudian seperti ada jalan lurus rata ke sana. Dan pada waktu itu seluruh bangsa Israel bisa menyeberang selamat sampai ke seberang. Ya, sampai ke seberang, Tuhan bilang lagi gini. Kan dikejar Tuhan mau tentara Mesir. Tuhan bilang lagi gini, taruh lagi tongkatmu di atas laut. Akhirnya laut itu tertutup lagi. Dan musuh pada waktu itu tentara Israel terkubur oleh air laut. Dan mereka mati semua. Akhirnya apa? Tentara bangsa Israel itu terbebas dan diselamatkan. Ya. Nah, ketika kita bermitra dengan Tuhan, saudara, ya, ada satu hal yang luar biasa. Ya, mungkin kita menghadapi masalah-masalah yang besar, seolah-olah gak ada jalan. Tapi ketika kita bermitra dengan Tuhan, Tuhan buat jalan. Amin. Tuhan buka jalan seperti jalan lurus. Dan saudara pasti terbebas dari masalah. Amin. Oleh sebab itu kita harus bermitra dengan Tuhan. Katakan sama sebelahnya, bermitra dengan Tuhan. Oke, ya. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, Tuhan membuka jalan, ada jalan keluar, dan kita akan terbebas dari semua masalah. Kisah yang ketiga tentang mitra dengan Tuhan. Ya, sekali waktu gini, Yesus lagi jalan-jalan sama muridnya. Ya, salah satu muridnya namanya Petrus. Ya, Petrus ini namanya jalan-jalan itu artinya udah bermitra sama Tuhan. Terus ketika mereka berjalan-jalan, mereka butuh uang. Butuh uang 4 dinar. Kenapa 4 dinar? Untuk membayar bea pajak, untuk membayar pajak. Ya. Kemudian Tuhan katakan gini, kita nggak punya uang. Terus Tuhan bilang gini kepada Petrus, Petrus, kamu mancing di danau. Nanti ikan pertama yang kamu pancing itu di mulutnya ada uang 4 dinar. Terus Petrus memancing, kemudian ikan yang pertama betul, ketika diambil ada uang 4 dinar. Dan itu cukup untuk membayar pajaknya Tuhan Yesus pada waktu itu dan juga pajaknya Petrus. Ya, artinya gini, saudara. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, mungkin saat ini kita membutuhkan pemulihan dalam keuangan. Ya, jangan sangka Tuhan nggak tahu uang tuh dibutuhkan saat ini. Mungkin satu kebutuhan yang cukup penting ya. Apa-apa bayar, saudara, betul nggak? Mau makan, saudara bayar? Bayar. Mau minum? Bayar. Maaf, kalau mau ke buang air kecil? Bayar. Saudara ke pasar nih, kebelet ya, ini ada WC umum, harus bayar, saudara. Ya, itu merupakan satu kebutuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus bermitra dengan Tuhan. Maka percaya, ketika kita bermitra dengan Tuhan, masalah kita mungkin pemulihan dalam keuangan, Tuhan akan pulihkan. Itu Tuhan tunjukkan loh. Ketika kita nggak punya apa-apa, dalam kisah tersebut Tuhan bilang pancing ikan di danau, di dalamnya ada uang, pas, cukup untukku dan cukup untukmu. Ya, jadi ketika kita bermitra sama Tuhan, jangan takut kekurangan. Amin. Jangan takut, saudara, aduh nggak punya uang, saya mah susah, juga enggak. Percaya, Tuhan pasti memulihkan keuangan saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, yang terakhir dalam kisah para rasul, di dalam 1 Samuel itu tentang Daud melawan Goliat. Ya. Nah, ketika Daud melawan Goliat, kita tahu bahwa Daud adalah seorang pada waktu itu masih gembala, ya. Dia bukan prajurit yang hebat. Daud juga bukan punya keahlian, sesuatu keahlian yang luar biasa. Dia bukan juga superhero. Dia bisa mengalahkan orang-orang, tetapi karena Roh Kudus pada waktu itu menjamah Daud, dia punya keberanian untuk melawan. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus, ya, untuk melangkah, untuk berani. Nah, pada waktu itu Daud nggak punya apa-apa, tapi dia mau melawan Goliat, raksasa yang besar. Dia punya segala-galanya. Mungkin satu Goliat bisa mengalahkan ratusan prajurit. Ya, dia luar biasa. Dan Daud pada waktu itu hanya bawa batu-batu kecil dan ketepel, betul? Ya. Dan itu nggak ada arti apa-apa, ya, seru. Batu itu bukan batu sakti, sekali lagi ya, batu mujarab gitu ya. Dan ketepelnya bukan ketepel sakti ya, tetapi ketika dia mau bermitra sama Tuhan, batu-batu kecil itu bisa jadi power yang luar biasa. Batu-batu kecil itu bisa
kuasa dengan luar biasa. Ketika dia melemparkan batu itu dengan ketepelnya dan mengenai Goliat yang bertubuh besar, hebat, luar biasa, punya ketopong juga ya, dan punya helm gitu ya zaman dulu ya. Itu bisa tembus dan Goliat mati, ya, bisa mengalahkan. Jadi ketika kita bermitra sama Tuhan, saudaraku ya, sesuatu yang kecil, mungkin saudara nggak punya apa-apa, ya, tetapi sesuatu yang kecil itu bisa menjadi power di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus bermitra sama Tuhan. Ya, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Musuh itu melambangkan iblis, kuasa kegelapan. Musuh itu juga melambangkan keinginan daging, atau dalam usaha ada masalah-masalah yang sangat besar dalam hidup. Itu bisa dikalahkan ketika kita bermitra dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu adalah contoh-contoh di Alkitab yang dicatat dalam sejarah tentang kekuatan, tentang mujizat, tentang pertolongan Tuhan yang terjadi ketika kita bermitra dengan Tuhan. Ya, 4 contoh ini kiranya bisa membuat saudara bisa ya, bisa sadar bahwa wah, benar. Mulai sekarang kita harus selalu bermitra dengan Tuhan. Apapun ya, apapun masalah kita, apapun yang kita kerjakan, kita bermitra dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Puji Tuhan, ya. Biarlah kita selalu bermitra dengan Tuhan, dan ketika kita bermitra dengan Tuhan, kekuatan, mujizat, pertolongan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bilang apa sebelahnya, bermitra dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya akan close. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Kami mau bermitra dengan Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami, and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh dan menjadi penopang yang kuat bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang yang kuat bagi gereja tercinta kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore. So, bagi Anda yang mau join, make sure untuk hadir tepat waktu ya, supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan.
Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men. Yuk berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang takut akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, akan ada Calvary Youth hari Sabtu jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi di lantai 1 dan di lantai 2 dan Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, jangan sampai Anda melewatkan berkat Tuhan. Hello GBS Calvary Sukabumi, welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Praise the Lord. GBS Calvary Sukabumi telah melakukan peremajaan fasilitas tahap pertama dengan total harga 98 juta rupiah. Kami akan melanjutkan peremajaan fasilitas yang tahap kedua dengan pembelian lamp elektrik Alexis dengan harga 25 juta rupiah. 4 set in-ear monitor hardware 700 dengan seharga 20 juta rupiah. Alat-alat multimedia dengan total harga 30 juta rupiah dan instalasi dengan harga 5 juta rupiah. So, bagi Anda para jemaat Tuhan di GBS Calvary Sukabumi yang tergerak menabung untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat scan QR berikut ini atau telepon nomor rekening berikut ini. Kami percaya ketika saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara juga akan menuai kebaikan dari Tuhan menurut firman-Nya. God bless you. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, saya harap jemaat juga tadi bisa menyimak pengumuman untuk kegiatan rutinnya hari Kamis ini. Also blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jangan lupa untuk mendaftar. Yuk, kita mau terus membangun iman kita ya. Dan juga minggu depan ibadah raya disertai perjamuan kudus dan juga pengumpulan persepuluhan. Nanti amplopnya bisa Bapak Teddy bagikan ya. Mungkin karena hari ini ada acara, waktu nanti pembagian konsumsi, Teddy bisa sambil membagikan amplop persepuluhannya supaya nggak kelupaan. Biasanya kalau habis acara kan nanti lupa gitu. Jadi nanti Bapak Teddy bisa sambil membagikan ke jemaat ya. Oke, terima kasih. Dan tadi juga ada pencarian dana musik untuk peremajaan sound system yang kedua, tahap kedua, yang jumlahnya sekitar 80 juta. Saya percaya ketika Tuhan sudah bekerja membukakan jalan, pasti Tuhan juga akan cukupkan. Sama seperti pencarian dana ke-1 98 juta akhirnya terpenuhi. Asalnya kita menargetkan lebih nol ya, dan lebih kecil. Ternyata banyak biaya tidak terduga, tetapi Tuhan luar biasa baik. Dan saya percaya pencarian dana kedua ini juga Tuhan akan tolong. Terus bantu doa ya jemaat. Dan tadi juga di awal atau di undangan kita sudah share bahwa hari ini ada sosialisasi deteksi dini tentang kanker dan tumor. Jadi saya harapkan jemaat nanti jangan pada pulang dulu, nggak lama acaranya gitu ya. Bahkan
saudara bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru, pengetahuan. Nanti saudara bisa bertanya apa saja seputar kanker. Ya, kita percaya kita dikasih kesehatan sama Tuhan, tetapi kadang kita perlu pengetahuan kan, ada ilmunya yang ada pakarnya ya. Jadi nanti saudara bisa tanya jawab. Dan juga saudara di sosialisasi ini nanti saudara begitu nanti Bapak Gembala doa berkat selesai, saudara nggak usah salam ke depan, tapi langsung tinggal di tempat duduknya. Dan saya harapkan yang di atas bisa ke bawah, kecuali tim multimedia ya, bisa ke bawah. Saya pikir cukup di bawah supaya nanti bisa terpusat ke sini ya, pembicaranya gitu ya. Jadi di bawah, dan nanti akan dibagikan konsumsi juga supaya nggak ribut ya tim konsumsinya. Ya, oke. Hari ini konsumsi juga dibagikan oleh keluarga dari almarhum Ibu Leni ya, dimana hari Rabu minggu lalu sudah 40 hari. Jadi keluarga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, dan saya percaya Tuhan juga tetap memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Tetap semangat, tetap setia sampai akhir. Terima kasih untuk berkatnya pagi hari ini yang dibagikan untuk jemaat GBS Kalvari. Dan hari ini juga kita akan dibagikan soft drink nanti yang akan disponsori oleh Mimiyu. Mimiyu ini kerabat juga ya, dari keluarganya Bapak Nathan di Jalan Sabintana. Jadi kalau di antara saudara yang tahu, dia anak toko Pusaka Jaya ya. Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke kedainya, ada di seberang toko Pusaka Jaya Jalan Sabintana. Sekalian promosi jadinya. Oke, ya. Jadi hari ini tenang saudara yang belum sarapan pagi, jadi nanti dapat konsumsi dan dapat minuman ya. Dan yang terakhir saudara, ada undangan pernikahan dari anaknya Ibu Dewi yang suka diadain House of Blessing-nya hari Kamis, mungkin ada yang belum tahu, yaitu Isya dan Isa, yang akan dilaksanakan Sabtu tanggal 8 Mei jam 12 siang. 8 udah lewatnya. Dan terima kasih. Ini paling cepat ya, luar biasa ya. 8 Juni ya, 8 Mei udah lewat. 8 Juni jam 12 di Gedung Harsa, Jalan Lingkar Selatan nomor 18. Nanti saya akan share undangan elektroniknya ya kepada jemaat. Jadi di situ nanti saudara bisa confirm kehadiran karena khusus untuk di situ kan ada jemaat GBS yang hadir. Nanti yang di share undangan saudara tinggal klik mau hadir berapa orang gitu ya. Nanti saya akan share. Kalau yang misalnya kurang ngerti, orang tua atau yang tidak tergabung di grup WA, nanti hubungin saya. Saya mau hadir Gembala sekian orang. Ini nanti saya yang daftarin gitu ya. Mungkin itu aja, nanti minggu depan juga akan saya umumkan lagi ya, karena ini masih 2 minggu lagi di hari Sabtu. Oke, terima kasih untuk kesabaran saudara. Kita akan menjalankan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Selalu bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikan. Mari kita berikan dengan sukacita. Selalu
saudara merasa terberkati lewat ibadah pada pagi hari ini? Amin. Biarlah kita terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah kita juga terus bermitra dengan Tuhan. Coba saya ulang untuk bangkit berdiri. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam bermasalah, Tuhan mitra kami yang luar biasa. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau membuat jalan buat kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan udah ada jalan keluar dalam kehidupan kami, dalam semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya juga Tuhan Yesus, kami semua Tuhan Yesus pada hari ini Bapa akan mendapatkan pemulihan demi pemulihan akan terjadi di berbagai area kehidupan kami. Pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam kesehatan, karena kami bermitra dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati pada hari ini. Bahkan yang mengikuti ibadah online, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan Yesus, urapan ini akan sampai kepada mereka yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mereka juga disembuhkan, mereka juga diberkati, mereka juga mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Yesus. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menguatkan seluruh keluarga pada hari ini. Keluarga Big Family Adam Ibrahim yang sudah mengucap syukur atas dipanggil pulangnya Ileni Tuhan Yesus. Kami percaya dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami pada hari ini ada Ibu Mori, Ibu Emi dan Ibu Eti. Kami seluruh mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati Bapak keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa, diurapi oleh Tuhan menjadi saksi buat banyak orang. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang mereka juga berikan buat jemaat pada hari ini. Mengucap syukur di hari yang ke-40. Tuhan Yesus berkati juga sponsor kami pada hari ini, Mimiu. Tuhan Yesus berkati usaha mereka. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Apa yang mereka buat akan berhasil. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan hasil kerjamu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.